Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada video kali ini saya akan membahas 4 subbab makalah tersebut. Yang pertama, keutamaan membaca dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, etika membaca Al-Quran. Yang ketiga, hukum melakukan Al-Quran. Dan yang keempat, hukum menerima upah dan mengajarkan Al-Quran. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Ia adalah kitab suci Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan membimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Itulah mengapa Al-Quran dijadikan sumber petunjuk bagi umat Islam. Lalu, apa yang menjadi keutamaan dari membaca dan mengajarkan Al-Quran? Kita dianjurkan membaca dan menjaga Al-Quran tersebut agar jangan terlupakan. Karena hal itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hal itu merupakan sesuatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah-langkah pertama dalam berinteraksi dengannya. Kemudian diteruskan dengan tadabbur, yaitu dengan merenungkan dan memahami maknanya sesuai petunjuk salafus shahih, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan mengajarkannya. Di samping itu, kita juga dianjurkan menghafal dan menjaga hafalan tersebut agar jangan terlupakan. Karena hal itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan salah satu bukti terjaganya Al-Quran adalah tersimpannya di dada para penghafal Al-Quran dari berbagai penjuru dunia. Banyak sekali anjuran dan keutamaan membaca Al-Quran, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara perintah membaca Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rob negeri ini Mekah yang telah menjadikannya suci dan kemunyaannya segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah sebagian dari anjuran dan keutamaan membaca Al-Quran. Dan perlu diingat bahwa pahala membaca Al-Quran diperoleh bagi siapapun yang membacanya, walaupun tidak memahami makna dan tafsirnya. Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Keistimewaan membaca Al-Quran yang pahalanya bisa diperoleh meskipun tidak memahaminya. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan ketenangan hati pada kita. Yang kedua, setiap hurufnya mengandung kebaikan yang banyak. Yang ketiga, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran pun diberikan pahala berlipat ganda. Yang keempat, memberikan syafaat di hari kiamat. Yang kelima, menjadikan kemuliaan bagi orang tuanya di surga. Yang keenam, menjadikan manusia berkualitas. Dan yang ketujuh, mempelajari mendapat pahala lebih besar dari sholat sunnah. Yang berikutnya ada etika membaca Al-Quran. Etika membaca Al-Quran dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah adab sesudah membaca Al-Quran. Adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain adalah niat, suci dari hadas kecil maupun besar, menghadap kiblat, menutup aurat, pakaian bersih dan suci, tempat yang tidak najis, dan yang terakhir membaca ta'awud.
Selanjutnya, adab ketika membaca Al-Quran seharusnya memenuhi beberapa hal, antara lain: yang pertama, membaca dengan tartil; yang kedua, memerindah bacaan; yang ketiga, membaca Al-Quran dengan suara yang keras; yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Quran; yang kelima, menghayati bacaan Al-Quran; dan yang terakhir, menangis ketika membaca Al-Quran. Adab sesudah membaca Al-Quran: yang pertama, berpegang teguh pada Al-Quran; yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran; yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya; yang keempat, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran; dan yang terakhir adalah muhasabah. Selanjutnya, hukum melakukan Al-Quran. Keindahan lagu tidak boleh mengorbankan aturan-aturan Al-Quran. Jika tidak demikian, maka melakukan Al-Quran menjadi haram. Yang dimaksud adalah bahasa Al-Quran sangat indah. Tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Jika keindahan bahasa dibacakan oleh seorang yang mempunyai suara yang indah dengan selalu memperhatikan hukum-hukum tajwid, maka akan memberikan pengaruh yang sedemikian mendalam bagi para pendengarnya. Dan yang terakhir adalah hukum menerima upah mengajarkan Al-Quran. Mengambil upah atas membaca Al-Quran adalah hal yang diperbolehkan, karena dalam hal mengajarkan ilmu agama menjadi salah satu keahlian keagamaan, dikarenakan tidak banyak orang yang mampu mengajarkan ilmu dengan baik dan benar. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada dasarnya manusia tempatnya luput dan salah. Dan barangkali ada yang mau menyampaikan kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.